Drama ini dimulai di mana tabib istana memeriksa kesehatan raja. Dia memberitahu Ibu Suri dan Ratu bahwa raja menderita sakit keras, mengalami neuroglikopenia, yaitu penurunan fungsi saraf otak. Musa ini, Ibu Suri mengatakan kepada Ratu Min satu-satunya cara menyelamatkan kerajaan yaitu melangsungkan pernikahan putra mahkota Pangeran Sin dan mengangkatnya menjadi raja. Saat di sekolah, Pangeran Sin datang dengan pengawalan ketat dari pengawalnya. Semua gadis di sekolah memujanya karena ketampanannya. Suatu ketika, Sin mengganti sepatunya dengan sepatu olahraga berwarna putih. Wanita bernama Chae-gyong yang merupakan siswa jurusan kesenian membawa ember berisi air kotor. Dia tidak sengaja menabrak Sin, sehingga membuat sepatu putih Sin basah dan kotor. Chae-gyong berusaha meminta maaf dan berupaya membersihkan sepatunya. Sin menendang sepatu olahraganya karena Chae-gyong memerintahkannya untuk membuang sepatunya. Di waktu berikutnya, Chae-gyong diam-diam melihat Sin sedang bersama dengan Hyorin di ruang kelas. Sin mengungkapkan bahwa dia ingin menikah dengan Hyorin, terlepas pihak kerajaan ingin menikahkannya dengan pilihan orang tuanya. Namun, Hyorin mengatakan dia tidak ingin merusak persahabatan mereka dengan hal semacam ini. Dan dia ingin mewujudkan mimpinya menjadi penari balet terkenal. Jika menjadi seorang putri, dia harus menyerah pada semua mimpinya. Seketika mereka berdua melihat Chae-gyong. Musa mendengar handphone Chae-gyong berbunyi. Sin keluar, bertanya kepada Chae-gyong apakah dia mendengar pembicaraan mereka tadi. Namun Chae-gyong mengatakan dia tidak mendengarnya. Tetapi Chae-gyong tahu dia ditolak oleh Hyorin. Segera Sin kaget menyadari Chae-gyong mendengar semua pembicaraannya. Hal ini segera membuat Chae-gyong bergegas kabur. Sementara itu orang tua Chae-gyong kedatangan tamu dari kerajaan. Mereka menyinggung mengenai janji yang telah dibuat oleh Raja Songjo dengan kakek Chae-gyong yaitu Tuan Sin. Mereka menunjukkan cincin dan separuh potongan medali. Pihak kerajaan mengatakan pasangan cincin dan potongan medali lainnya disimpan oleh Tuan Sin. Jadi mereka menunggu keluarga Sin untuk datang ke istana guna menyatukan cincin dan medali itu. Dalam perjalanan pulang, Sin yang berada di dalam mobil melihat Chae-gyong, sehingga dia meminta pengawalnya untuk berhenti. Sin menghampiri Chae-gyong, mengancamnya untuk tidak menyebarkan apa yang sudah didengar Chae-gyong sebelumnya di ruang kelas. Di kerajaan, Ratu kurang setuju dengan pernikahan Sin. Sebab Sin sama sekali tidak mengenali gadis itu. Ibu Suri lalu memperlihatkan surat peninggalan suaminya. Dalam surat itu tertulis bahwa Kaisar ingin menjodohkan pangeran dan putri dari keluarga Tuan Sin untuk membalas jasa keluarga Tuan Sin yang telah menyelamatkan nyawanya. Di Inggris, Pangeran Liul dan ibunya tinggal di sana. Ibunya mengatakan bahwa Pangeran Sin akan segera menikah. Liul sendiri merupakan sepupu dari Pangeran Sin. Ibu Liul mengatakan bahwa ayah Sin sakit-sakitan, sehingga pihak kerajaan ingin menikahkan Sin segera untuk mengangkatnya menjadi raja berikutnya. Suatu ketika Chae-gyong sibuk mencari cincin milik kakek Chae-gyong. Chae-gyong ingat di mana dia melihat cincin itu. Cincin itu dijadikan ganjalan meja. Ayah Chae-gyong merasa senang sebab cincin itu ditemukan. Begitu juga dengan ibu Chae-gyong. Di istana, Sin memutuskan untuk menyetujui pernikahan itu. Namun, dia terkejut saat melihat foto calon istrinya itu Chae-gyong. Sementara di rumah, Chae-gyong menolak perjodohan itu. Dia ingin mengembalikan cincin dan medali tersebut dan mengatakan kepada pihak kerajaan bahwa dia tidak ingin menikah dengan pangeran. Chae-gyong juga mengatakan bahwa bagaimana dia bisa menikah dengan seseorang yang mencintai wanita lain. Ini tentu saja membuat keluarga Chae-gyong terkejut. Chae-gyong melanjutkan bahwa dia telah melihat dan mendengar sendiri jika pangeran melamar gadis pujaannya. Saat di sekolah, Hyorin berbicara dengan Sin. Hyorin mendengar kabar bahwa Sin akan menikah. Hyorin merasa yakin itu adalah dirinya, namun Sin mengatakan calon istrinya bukan Hyorin, melainkan wanita lain yang juga berada di sekolah mereka. Tentu, ini membuat Hyorin terkejut. Di waktu berikutnya, keluarga Chae-gyong dikejutkan kehadiran rentenir yang akan menyita barang-barang mereka, sebab belum melunasi hutangnya. Mereka menempeli label penyitaan pada barang-barang mereka. Bahkan, mereka menempelkan label itu ke dahi ayah Chae-gyong. Hal ini membuat ayah Chae-gyong tersinggung, berusaha melawan mereka. Namun dia justru jatuh tersungkur. Ibu Chae-gyong melawan sehingga terjadi keributan. Chae-gyong berteriak berusaha melindungi orang tuanya yang hendak diserang. Seketika utusan dari istana datang untuk menjemput Chae-gyong, sehingga keributan pun berhenti. Chae-gyong kemudian dibawa ke istana, dia dibawa ke sebuah ruangan dan diminta menunggu ratu di tempat itu. Sebelum itu, salah satu dari pihak kerajaan memberitahu peraturan kepadanya yaitu Chae-gyong tidak boleh memandang mata ratu, tidak boleh memotong pembicaraan ratu, dan harus memanggil ratu dengan yang mulia ratu.
Saat di dalam, Sejong tanpa sengaja menjatuhkan teh di hadapannya yang mengotori roknya. Segera Ratu masuk ke dalam ruangan. Dia menyatukan potongan medali yang dibawa Chaegyeong dengan milik kerajaan. Chaegyeong kemudian menuturkan persetujuannya untuk menikah dengan pangeran, demi membantu kesulitan yang dialami kedua orang tuanya. Mendengar kejujuran Chaegyeong, tentu saja ini membuat kesan buruk di mata Ratu. Ibu Suri masuk ke ruangan. Chaegyeong mengatakan roknya terkena tumpahan teh yang disajikan oleh pihak kerajaan. Ibu Suri kemudian bertanya mengapa Chaegyeong menyetujui lamaran itu. Chaegyeong mencoba menjelaskan dengan bahasa formal. Ibu Suri mengatakan kepada Chaegyeong untuk memakai bahasa biasa yang dia gunakan. Di waktu berikutnya, di luar rumah, Chaegyeong melihat berita di surat kabar mengenai pernikahannya dengan Pangeran Shin. Ia merasa kesal sebab beritanya begitu cepat menyebar dan merasa lemas saat melihat fotonya ada di surat kabar. Esok harinya, rumah Chaegyeong dipenuhi wartawan yang ingin mewawancarai Chaegyeong terkait pernikahannya dengan Pangeran Shin. Chaegyeong yang baru bangun tidur berjalan keluar. Alhasil, para wartawan mengambil gambarnya. Chaegyeong tersadar, dia segera berlari ke dalam. Melihat wajahnya kecaman mendapati raut wajahnya yang nampak berantakan. Tentu ini membuat Chaegyeong merasa malu. Di istana, Ibu Suri tertawa melihat wajah Chaegyeong yang baru bangun tidur di surat kabar, yang menjadi halaman utama. Ratu tidak suka dengan berita itu, namun Ibu Suri mengatakan ia suka dengan kepolosan Chaegyeong. Sementara itu di bandara, Yeol baru saja sampai di Korea. Sementara itu Yorin hendak berangkat ke luar negeri untuk kompetisi baletnya. Mereka terpaku dengan berita persiapan pernikahan Chaegyeong dan Pangeran Shin. Yorin ditabrak oleh seseorang yang membuat handphonenya jatuh. Yeol mengambil handphone Yorin, mendapati foto Shin dengan Yorin. Kemudian HP Yorin mati. Yorin mengambil handphonenya lalu bergegas pergi. Yeol tiba di istana. Dia melihat foto mendiang ayahnya. Yeol menangis sebab mengingat ayahnya yang sudah meninggal. Ibu Suri kemudian merasa senang melihat Yeol kembali. Ibu Suri mengatakan dia tidak pernah melupakannya. Dia bertanya di mana ibunya. Mendengar ini, Ibu Ratu tampak terkejut mendengarnya. Di sekolah, Shin berbicara dengan Chaegyeong. Shin tidak suka dengan penampilan Chaegyeong. Chaegyeong mengatakan Shin mempunyai gadis yang disukai. Mengapa dia mengatakan kepada orang tuanya menyetujui pernikahan dengannya? Shin mengatakan kepadanya, Chaegyeong tidak tahu apa-apa. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada Chaegyeong, itulah mengapa dia menikahinya. Dan membiarkannya terjebak di dalam istana. Chaegyeong tentu saja marah. Namun Shin mengatakan kepadanya untuk memperbaiki sikap dan menaikkan derajatnya jika ingin menjadi istrinya. Chaegyeong yang marah mencoba menendang Shin, namun dia justru terpeleset dan jatuh. Yeol tiba di sekolah sebagai anak baru. Saat itu dia bertemu dengan Chaegyeong yang sedang berlari dari kejaran gurunya, sebab memakai celana olahraga. Yeol bertanya di mana kantor jurusan kesenian. Chaegyeong melepas celana olahraganya menyebutkan berada di lantai 2. Usai itu, dia bergegas meninggalkan Yeol. Dia tidak sempat mengambil celananya sebab gurunya semakin mendekat. Yeol dihadang oleh utusan kerajaan, memintanya untuk pulang. Bab pihak kerajaan memintanya untuk segera mempersiapkan pernikahannya. Saat di ruang kelas, guru mengumumkan siswa baru yang tidak lain adalah Pangeran Yeol. Ini tentu saja membuat anak-anak perempuan berteriak histeris. Usai ini, Yeol berbicara dengan Shin. Mereka berbicara mengenai masa kecil mereka saat masih tinggal bersama. Yeol menyinggung mengenai pernikahan Shin dan mengungkapkan bahwa Chaegyeong wanita yang imut. Shin mengatakan Chaegyeong wanita yang norak. Shin bertanya kepada Yeol apakah dia telah bertemu dengan Chaegyeong, mengingat di satu kelas dengannya. Shin bingung, dia lalu memperhatikan foto Chaegyeong dan menyadari dia pernah bertemu dengannya. Di waktu berikutnya, pagi harinya, Chaegyeong bersiap untuk pergi ke istana. Dengan wajahnya yang cantik mengenakan pakaian hanbok. Chaegyeong merasa sedih harus meninggalkan keluarganya. Segera utusan dari kerajaan menunggunya. Ini membuat ayah Chaegyeong menangis. Dan ibu Chaegyeong berusaha menghibur suaminya. Chaegyeong berkata bahwa dialah yang memilih jalan ini. Jadi dia yang akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Dan meminta keluarganya untuk tidak khawatir. Saat memasuki mobil, banyak orang-orang menyaksikan momen bersejarah ini. Di kerajaan, 2 orang dayang masuk sambil membawa bertumpuk-tumpuk buku di dekat Chaegyeong. Dayang kepala Choi Sanggung mengatakan bahwa dia harus mempelajari semua buku itu. Chaegyeong terkejut, namun dia harus melakukannya. Sementara itu, Ibu Suri memandangi foto keluarganya dan bertanya pada salah seorang kepala dayang senior bernama Seo Sanggung. Apakah ada kabar dari Ibu Yeol, yaitu Hyejong? Seo mengatakan Ibu Yeol harus menyelesaikan sesuatu di Inggris, jadi dia belum bisa pulang sekarang.
Raja menanyakan mengenai perkembangan pendidikan Chaegyeong kepada Ratu. Ratu mengatakan pendidikannya sudah dimulai, namun susah untuk mendidik Chaegyeong menjadi seorang putri. Namun, Raja mengatakan untuk mendidik Chaegyeong pelan-pelan saja. Shin mengunjungi Chaegyeong. Shin memberikannya tas kecil berisikan permen, mengatakan itu dari Yeon. Chaegyeong mengatakan dia tidak mengenal Yeon, meskipun dia sudah pernah bertemu dengannya. Shin mengatakan kepada Chaegyeong bahwa ada satu hal yang dia minta saat mereka menikah. Dia meminta istana Changdok untuk mereka, sehingga bisa menjauh dari para tetua. Jadi jika suatu saat Chaegyeong ingin mengunjungi orang tuanya sebulan sekali, mereka tidak akan tahu. Chaegyeong menghentikan ucapan Shin. Chaegyeong mengatakan Shin tidak perlu membuat dirinya merasa nyaman di istana. Shin yang jengkel meremas kertas catatannya dan mengatakan itu semua adalah ide Yeol. Jelas ini ide Shin, hanya saja dia gengsi mengatakannya. Di waktu selanjutnya, upacara pernikahan siap dilaksanakan. Ibu Suri dan Ratu menyaksikan lewat TV bersama para dayang. Seo mengatakan upacara ini seperti pembukaan Piala Dunia di Korea tahun 2002. Ibu Suri tidak menyadari begitu banyak orang menyaksikan pernikahan ini. Ratu mengatakan ini karena Pangeran Shin memilih gadis yang bukan dari kalangan istana. Usai ini, Shin dipertemukan dengan kedua orang tua Chaegyeong. Chaegyeong kemudian dibawa untuk dipertemukan dengan Shin. Shin memandangi istrinya. Dia menyadari Chaegyeong terlihat cantik. Shin dan Chaegyeong kemudian diarak keliling kota dengan kereta, disambut begitu banyak warga yang antusias menyaksikan upacara pernikahan mereka. Setelah menjalani serangkaian upacara pernikahan, Shin dan Chaegyeong tiba di istana dengan kelelahan. Seketika, Choi Sang-gu masuk ke ruangan untuk memimpin upacara minum arak mereka berdua. Ia bersama kedua dayang terkejut melihat keduanya tertidur. Choi Sang-gu pun membangunkan mereka, mengatakan bahwa upacara pernikahan mereka belum berakhir. Mereka kemudian melaksanakan upacara Tongne yang berarti awal malam pertama bagi pasangan suami istri. Namun dikarenakan mereka masih di bawah umur, maka upacara itu akan dilaksanakan ketika mereka sudah beranjak dewasa. Usai ini, Chaegyeong bertanya kepada Shin, apakah benar yang dikatakan Choi Sang-gu bahwa mereka akan tidur di ruangan yang terpisah? Shin membenarkan itu, dan dia berkata padanya bahwa dia akan pergi. Chaegyeong mengeluh pada Shin sebab meninggalkannya sendirian. Shin kemudian menghampiri Chaegyeong mengulurkan tangannya. Shin menyebutkan Chaegyeong sebagai teman. Chaegyeong yang kesal menjabat tangan Shin, kemudian menggigitnya hingga membuat Shin berteriak kesakitan. Mendengar ini, dayang segera pergi menemui mereka untuk menghentikan pertengkaran ini. Para dayang membawa Shin keluar, sementara Chaegyeong termenung sendirian di kamar itu. Chaegyeong kecewa dengan perlakuan Shin tadi, sebab dia ingin lebih mengenal Shin. Di hari berikutnya, Yeol menerima telepon dari ibunya. Ibunya mengatakan dia menyaksikan upacara pernikahan Pangeran Shin di TV. Ibunya mengatakan dia akan meninggalkan Inggris menuju Korea. Ibu Yeol juga mengatakan kepadanya untuk bersabar. Mereka akan melakukan balas dendam sebab telah membuat mereka menderita. Sementara mereka hidup dengan nyaman. Dia menambahkan kepada Yeol untuk tidak khawatir. Di Thailand, Yeorin menggenggam erat sepatu baletnya. Usai mendengar berita pernikahan Shin dengan Chaegyeong di TV kamarnya. Chaegyeong dan Shin menghadap raja, ratu, dan ibu Suri. Shin menuntut permintaan yang dijanjikan oleh orang tuanya sebelum menikah. Dia dan Chaegyeong ingin pindah ke istana Changdok. Namun ratu mengatakan butuh waktu setahun setengah untuk memperbaiki istana itu, sehingga mereka harus bersabar dulu untuk beberapa tahun ini. Shin tidak suka harus menunggu. Shin yang marah menarik Chaegyeong pulang ke kediaman mereka. Ibu Suri memarahi ratu sebab dia telah berjanji pada Shin untuk menyetujui kepindahan Shin ke istana Changdok, agar Shin setuju dengan pernikahan. Ratu meminta maaf kepada Ibu Suri atas tindakannya itu. Ratu menambahkan ini karena raja mengizinkan Shin bersekolah di luar lingkungan istana. Sementara raja mengatakan ini karena ratu yang selalu keras kepala dan memutuskan semua sendiri hingga membuat Shin menjadi arogan. Melihat ini, Ibu Suri menjadi pusing. Chaegyeong menemui akuntan istana. Chaegyeong telah mendapatkan tabungan dari kerajaan. Akuntan mengatakan semua uang yang dibutuhkan Chaegyeong akan segera ditransfer. Usai akuntan pergi, Chaegyeong membuka buku tabungannya. Dia terkejut melihat jumlahnya dan merasa kegirangan. Esok hari tiba di sekolah, Chaegyeong dihampiri Yeol yang mengembalikan celana olahraganya. Chaegyeong menyadari bahwa Yeol adalah murid pindahan. Sementara itu Shin berbicara dengan Hyorin. Hyorin dia mencurahkan kesedihannya yang hanya menuruti apa yang dia sukai. Namun itu sudah berakhir sekarang. Hyorin bertanya kepada Shin apakah dia ingin tetap bermain dengannya. Hyorin menambahkan dia tidak akan mencampuri hidupnya.
Di kelas, Chaegyong dikejutkan oleh teman-temannya yang memberikan selamat atas pernikahannya. Ini membuat Chaegyong merasa terharu. Waktu selanjutnya, Yeol bertemu lagi dengan Hyorin di toko bunga. Mereka saling menyapa. Usai ini, Yeol pergi ke bandara untuk menjemput ibunya. Saat bertemu ibunya, Yeol memberikan karangan bunga kepada ibunya itu. Yeol dan ibunya kemudian makan di sebuah tempat mewah di Imperial Palace. Di tempat yang sama, di ruangan atas, Hyorin menemui gurunya. Namun gurunya masih marah kepadanya sebab menolak tawaran beasiswa yang didapatnya di Thailand waktu itu. Hyorin meminta maaf. Guru baletnya bertanya apakah dia benar-benar menyesal. Hyorin menjawab ya, dan berjanji akan belajar balet lagi dan kembali secepatnya. Saat di luar, Hyorin melihat Yeol bersama ibunya. Dia pun menyapanya. Tiba-tiba, guru balet Hyorin keluar dan terkejut melihat ibu Yeol. Guru Hyorin menyapa ibu Yeol sebab masih awet muda seperti dulu. Sebelum pergi, ibu Yeol meminta guru Hyorin untuk merahasiakan kedatangannya ke Korea. Hyorin yang penasaran bertanya kepada gurunya siapa mereka. Guru Hyorin mengatakan ibu Yeol harusnya jadi ratu seandainya saja suaminya tidak mengalami kecelakaan dan meninggal. Usai meninggal, Yeol dan ibunya mengasingkan diri ke Inggris. Suatu ketika Chaegyong melihat Shin berbicara di telepon dengan Hyorin. Dia melihat Shin tertawa dengan bahagia. Chaegyong masuk ke dalam, menatap Shin dengan sedih. Bertanya-tanya mengapa Shin tidak pernah tertawa sesenang itu ketika bersamanya. Chaegyong menghibur diri menghubungi keluarganya. Mereka senang mendengar Chaegyong menghubungi mereka. Akan tetapi, Chaegyong masih merasakan kesedihan, merasa kesepian, dan hatinya terasa hampa. Chaegyong keluar dari kamarnya melihat Shin yang termenung di pintu kamarnya memeluk teddy bear kesayangannya. Chaegyong masih bertanya-tanya apakah Shin tidak bahagia sebab tidak bisa menikahi orang yang disukainya. Di waktu selanjutnya, Shin dan Chaegyong sarapan berdua. Shin berbicara di telepon. Saat selesai, Chaegyong bertanya apakah itu Hyorin. Shin mengiyakan. Chaegyong mengatakan dia tak apa jika Shin menghubungi Hyorin. Namun, Shin merasa tersinggung dengan ucapan Chaegyong. Shin lalu mengatakan bahwa dia tahu Chaegyong menikahnya karena uang. Hal ini tentu saja membuat Chaegyong menangis. Dia mengatakan bahwa memang benar dia menikahnya karena uang. Chaegyong bertanya apakah dia merasa puas. Chaegyong menambahkan bahwa dia merasa senang melihat buku tabungannya. Namun sejak Shin mengabelinya sebagai perempuan matre, dia mungkin akan menguasai seluruh hartanya dan membantu keluarganya yang miskin. Chaegyong bergegas ke kamarnya dengan menangis. Kedua dayangnya dan asisten Shin memandang dengan sedih. Esok harinya, saat pulang sekolah, Shin mendapat laporan dari para pengawalnya bahwa Chaegyong tidak ditemukan di mana-mana. Ternyata, Chaegyong dan ketiga sahabatnya menikmati tteokbokki dan mereka merasa senang. Tadi Yeol juga ikut bergabung bersama mereka. Yeol merasa aneh sebab ini pertama kalinya memakan tteokbokki. Di waktu berikutnya, orang tua Chaegyong datang dan bertemu dengan Ibu Suri, Raja dan Ratu. Keduanya menunggu kehadiran Chaegyong, namun Chaegyong tidak muncul juga. Sehingga mereka memutuskan untuk pulang. Sementara Chaegyong gelisah dalam belajarnya sebab dia tahu orang tuanya datang berkunjung. Namun Choi Sang-gung menahannya sebab Chaegyong tidak konsentrasi dalam belajar. Usai belajar, Chaegyong segera pergi ke kamarnya. Namun yang ditemukan hanyalah kimchi buatan ayahnya yang sangat disukainya. Tentu saja, ini membuat Chaegyong sedih sebab tidak bisa bertemu dengan orang tuanya. Chaegyong menemui Shin. Dia sangat marah sebab membiarkan kedua orang tuanya pergi begitu saja tanpa mempertemukan dia dengan mereka. Namun pengawal Shin mengatakan mereka tidak tahu jika mereka pergi. Pangeran juga merasa tidak nyaman jika dia tidak berada di sampingnya. Hingga Pangeran Shin menunggunya selesai belajar untuk bertemu dengan orang tua mereka. Hari ulang tahun Shin tiba. Saat itu Chaegyong merasa cemburu melihat kedekatan Shin dengan Hyorin. Namun, Chaegyong tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Ibu Yeol kehadiran tamu yang merupakan teman dekat Ayah Yeol. Mereka merencanakan membuat skandal mengenai keluarga istana yang akan membuat mereka malu, sehingga mereka bisa merebut tahta dari tangan mereka. Hyorin menghadiahi Shin MP3 player. Tentu saja Shin merasa senang. Sementara Chaegyong menghadiahi Shin sepasang sepatu. Di waktu selanjutnya, Shin asik mendengar MP3 barunya. Chaegyong mencoba duduk di sebelah Shin. Namun Shin tidak memperdulikan mereka. Shin membuka kembali hadiah Chaegyong dan membelai dengan lembut hadiah sepasang sepatu yang diberikan olehnya. Namun dia segera terkejut ketika Hyorin datang dan duduk di sampingnya. Hyorin kecewa sebab melihat MP3 darinya tergeletak begitu saja di samping Shin. Hyorin bertanya apakah Shin sudah menggunakan MP3 darinya. Shin mengatakan belum.
Yorin lalu memasangkan earphone di telinga Shin dan mereka mendengarkan musik berdua. Namun mereka tidak menyadari wartawan mengambil foto kemesraan mereka. Di hari berikutnya, Chae-gyun dan Yeol bermain di istana belakang. Yeol mengajarinya berbagai puisi. Chae-gyun merasa sangat senang sebab dia bisa menghafalnya dengan mudah. Selanjutnya, Shin dan Chae-gyun menikmati teh lili di pavilion bersama Ibu Suri, Raja dan Dahatu. Tiba-tiba, Ibu Suri mengapakan puisi. Mereka saling menyambung puisi itu, hingga tiba akhirnya Chae-gyun melakukannya. Chae-gyun menyambung puisi itu dengan mudah. Shin pun takjub mendengarnya. Tidak menyangka Chae-gyun bisa melakukan itu. Saat di sekolah, Chae-gyun berterima kasih kepada Yeol sebab telah mengajarkan puisi kemarin, ia membuat kagum Ibu Suri. Di waktu selanjutnya, Shin bermain Kyokpa bersama Chae-gyun. Kyokpa hampir sama dengan golf. Ibu Suri menyaksikan mereka dari atas bersama Raja dan Ratu. Ibu Suri senang melihat kebersamaan mereka berdua. Sementara di tempat lain, Yorin sedang berkuda. Dia merasa sedih sebab teringat Shin. Ini Shin sudah jarang datang untuk latihan berkuda. Shin dan Chae-gyun kemudian menghadiri acara pembukaan museum seni. Ijun adik Chae-gyun melihat saudaranya itu di TV segera memanggil ayahnya. Ibu mereka pun bergabung, mereka menyaksikan bersama dengan senang. Saat Shin dan Chae-gyun berfoto bersama, seseorang melempar Shin dengan telur. Tentu saja semuanya terkejut melihat kejadian ini. Chae-gyun berusaha melindungi suaminya, sementara para wartawan sibuk untuk mengambil momen ini untuk dijadikan berita. Istana, Raja menjadi marah terhadap para pengawal. Pengawal meminta maaf dan mengatakan bahwa Perdana Menteri sudah turun tangan. Yorin dan guru baletnya datang ke acara pembukaan tempat latihan yoga baru yang ternyata dikelola oleh Ibu Yeol. Guru Yorin memperkenalkan pada Ibu Yeol mengenai siapa Yorin. Mereka ternyata memiliki hobi yang sama, itu balet. Usai ini, Antek Yeol menyerahkan beberapa foto Yorin bersama Shin saat di pesta ulang tahun Shin. Alhasil, Ibu Yeol mengundang Yorin datang ke tempat latihan yoganya. Ibu Yeol meminta Yorin untuk datang setiap hari agar mereka lebih akrab. Yorin tentu saja menjadi senang. Ibu Yeol lalu mengungkapkan bahwa Yorin seperti dia di masa lalu. Dia menyerah pada mimpinya terhadap balet untuk menjadi seorang putri mahkota. Malam harinya, pesta untuk menyambut pasangan baru di istana yaitu Shin dan Chae-gyun sedang berlangsung. Segera keluarga kerajaan dikejutkan kehadiran Yeol dan ibunya yang membuat para wartawan datang meliput. Ibu Yeol memberi hormat kepada Ibu Suri yang sangat terkejut melihat kedatangannya. Namun, Ratu terlihat merasa cemas dengan kehadiran Ibu Yeol. Saat di pesta, Shin memaksa Chae-gyun untuk berdansa dengannya. Sehingga Chae-gyun melakukannya, para tamu memberikan tepuk tangan yang meriah. Yeol memandang mereka dengan penuh kecemburuan. Ibu Suri dan Ibu Yeol membicarakan mengenai masa lalu yang merenggut nyawa ayah Yeol. Ibu Suri mengatakan agar Ibu Yeol melupakan masa lalu dan berpikir mengenai masa depan mereka. Ibu Yeol menanyakan mengenai kesehatan Ibu Suri, namun Ibu Suri mengatakan sejak melihat keadaan Raja yang membaik, dia merasa lebih baik. Kemudian kembang api dinyalakan. Para tamu merasa terhibur. Chae-gyun masuk ke dalam kerumunan saat melihat kembang api. Tanpa menyadari, Chae-gyun menabrak Raja. Chae-gyun meminta maaf dan kemudian menyadari Chae-gyun kehilangan sepatunya yang hilang sebelah. Tiba-tiba, seorang mengambil sepatu itu, kemudian memakaikan sepatu itu ke kaki Chae-gyun. Dia itu adalah Shin. Melihat scene yang romantis pada Chae-gyun membuat para tamu bertepuk tangan. Chae-gyun jelas tersipu malu, sementara Yeol terlihat kecewa. Dan film pun bersambung.